selamat siang. Siang, Kakak. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya kakak mau perkenalkan diri dulu nih, karena ini kita baru bertemu pertama kali ya. Perkenalkan, nama kakak Monica Kostaria Cahyani. Kakak adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Musikaritas. Di sini kita akan belajar bersama tentang pramuka, yaitu dengan tema lambang negara. Nah, adik-adik ada yang tahu belum lambang negara kita apa? Lambang negara Indonesia ya? Ada yang tahu belum? Oke, Justin, silakan. Garuda. Garuda. Yang lain? Apakah jawabannya sama? Garuda. Burung Garuda. Sama. Oke, benar. Jadi lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila ya. Lebih tepatnya adalah Garuda Pancasila. Nah, di sini kakak sudah membawa gambar. Mungkin adik-adik bisa melihat juga lebih jelas. Ini ada dua gambar, diperhatikan ya. Nah, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Nah, di sini ada beberapa bagian penting bisa kita perhatikan ya. Nah, adik-adik tadi kakak udah kasih gambar ya, itu gambar Garuda Pancasila. Nah, mengapa bangsa Indonesia, negara Indonesia memilih Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita? Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu belum? Belum tahu ya? Nah, jadi ini alasannya karena burung Garuda ini menggambarkan negara Indonesia yang besar dan kuat. Kita perhatikan kan, burung Garuda itu burung yang besar, terus mempunyai cakar yang kuat gitu kan. Nah, itulah makna yang terkandung dalam burung Garuda itu. Selain itu, kita perhatikan juga di sini warna burung Garuda itu warnanya emas. Nah, emas di sini emas melambangkan kemegahan dan kejayaan. Kemegahan dan kejayaan. Jadi bisa kita ulang ya tadi ya. Alasan yang pertama, mengapa bangsa Indonesia memilih burung Garuda, karena menggambarkan bangsa Indonesia yang besar dan kuat. Oke, pintar. Lanjut ke warna yang keemasan tadi, menggambarkan bahwa kemegahan dan kejayaan. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita perhatikan ya adik-adik, bahwa kepala dari burung Garuda ini menghadap ke kanan. Nah, ada yang tahu alasannya mengapa kepalanya menghadap ke kanan? Belum tahu? Oke. Kepala burung Garuda menghadap ke kanan itu mengajarkan kita untuk selalu berpikir yang baik, berpikir yang positif. Maka dari itu, gambar burung Garuda menghadap ke kanan. Nah, kita lanjut ya. Kemudian, burung Garuda ini memiliki bulu-bulu yang mengandung makna juga adik-adik. Udah tahu belum? Belum tahu juga? Sudah. Nah, boleh jawab coba. Maksud dari bulu-bulu yang ada di Garuda ini melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke adik-adik, tadi jawaban dari Selo benar ya, bahwa jumlah pada bulu-bulu Garuda ini adalah melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, bisa kita perhatikan bersama-sama dari tanggal ya. Nah, tanggal itu ditunjukkan dari jumlah helai sayapnya. Coba adik-adik hitung sama-sama, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ada 17 kan? 17 merupakan tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada helai bulu yang di ekor. Coba dihitung, Justin, coba dihitung. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar, 8 ya jumlahnya. Nah, 8 itu tadi merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Bulan apa yo? Bulan Agustus. Nah, bulan Agustus, pinter. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini ada pangkal ekor. Itu ada 19 bulu yang agak kecil-kecil ya di sini ya. Nah, itu 19. Melambangkan tahunnya 1900. Kemudian untuk 45-nya itu terdapat pada helai leher. Ini yang kecil-kecil di leher ini. Ada 45 jumlahnya. Jadi kalau digabung, pangkal yang ekor ini ditambahkan dengan yang ini tadi, yang di helai leher tadi. Jadi 1945. 1945. Dari ini ya. Jadi yang pertama itu dari sayap ada 17. Kemudian di ekornya sini ada 8. Yang selanjutnya di pangkal ekor ada 19 dan terakhir di leher ada 45. Jadi 17 Agustus 1945. Nah, mengenai bulu-bulu yang ada pada burung Garuda tadi adik-adik sudah paham kan? Sudah paham ya? Intinya itu melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kita lanjut ya. Di dalam burung Garuda ini ada sebuah perisai. Bisa adik-adik perhatikan kan?
ada perisai. Nah, di sini perisai ini memiliki lambang-lambang yang ada pada Pancasila. Seperti bintang, itu sila yang keberapa? Satu. Bagus, sila yang pertama. Selanjutnya ada beringin. Sila ketiga. Sila ketiga. Padi dan kapas. Sila kelima. Wah, pintar ya adik-adik. Jadi coba kita urut ya, sebutkan secara urut. Bintang adalah sila yang pertama. Kemudian yang sila kedua Rantai. Rantai emas. Sila yang ketiga, Kepala beringin. ayo yang mana? Pohon beringin atau kepala banteng? Beringin. Pohon beringin ya. Sila yang keempat kepala banteng. Dan yang terakhir adalah sila kelima Padi dan kapas. Padi dan kapas. Untuk Pancasila sendiri adik-adik sudah tahu kan? Ya, coba kita sebutkan bersama-sama ya. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagus. Berarti adik-adik udah tahu ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyebutkan lambang-lambang dari ini ya, Pancasila tadi secara urut sudah disebutkan. Kemudian kita juga sudah menyebutkan bunyi dari 5 sila Pancasila. Nah, selanjutnya kakak mau tanya nih. Kan tadi kan adik-adik tadi kan bilang kalau bintang itu adalah lambang dari sila yang pertama, Kak. Nah, adik-adik tahu nggak makna bintang itu apa? Berani mendapat? Oke, silakan. Menurut saya, makna sila pertama itu kita memiliki hak untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, jadi yang sila pertama tadi ya, itu pendapat saya. Oke, nah yang lain ada yang mau pendapat nggak? Mengapa bintang sih yang dipilih pada sila yang pertama? Belum ada? Oke, kakak bantu jawab ya. Nah, di sini lambang bintang itu tadi kan ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa dipilih bintang emas ya di sini ya, bintang berwarna emas yang memiliki 5 sudut? Bintang sendiri itu diartikan sebagai cahaya, seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Maka dari itu bintang dijadikan sebagai lambang pada sila yang pertama. Nah, oke, kita lanjut ya. Sila yang kedua tadi apa lambangnya? Apa? Rantai emas. Rantai emas. Nah, ada yang tahu nggak alasannya mengapa rantai emas yang dipilih? Ayo, coba Justin. Coba kira-kira mengapa sih rantai emas? Justin, coba ayo. Karena berbentuk lingkaran, Kak. Karena Lingkaran berbentuk- melambangkan perempuan dan kotak melambangkan laki-laki. Terus? Keduanya harus saling menghormati. Keduanya saling menghormati. Coba ulang lagi, lebih keras lagi suaranya Atan. Bulat melambangkan sebagai perempuan. Ya. Kotak melambangkan sebagai laki-laki. Maka dari itu sila kedua yang berarti laki-laki dan perempuan saling menghormati. Oke, jawaban dari Atan tadi udah bagus loh adik-adik. Udah bagus ya memberi pendapatnya. Oke, kakak bantu lagi ya. Untuk yang sila kedua tadi itu bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ ada rantai yang disusun seperti gelang-gelang kecil ya, gelang-gelang kecil yang berwarna emas, yang artinya manusia satu sama lain itu saling membantu. Kan itu kan dia kan saling ini ya, saling terhubung ya, berhubungan kan, lingkaran satu dengan yang lainnya. Kemudian itu lingkaran, benar tadi yang disampaikan oleh Atun tadi, lingkaran itu menggambarkan wanita, kemudian persegi tadi melambangkan laki-laki. Nah, itu udah benar tadi jawaban dari Atan. Kita tepuk tangan dulu untuk Atan. Oke, kita lanjut ya ke sila yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia lambangnya Pohon beringin. pohon beringin. Oke, cakep. Nah, siapa lagi yang mau berpendapat mengenai makna dari pohon beringin? Belum tahu ya? Oke, coba Justin. Makanya kita harus saling bersatu dan gotong royong. Maknanya kita bersatu dan saling bergotong royong. Oke, bagus. Yang lain ada yang mau berpendapat juga? Tidak. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, tadi yang lambang ketiga adalah pohon beringin yang bunyinya Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, di sini pohon beringin merupakan pohon yang memiliki akar panjang, akar yang kuat, kemudian akar yang panjang. Pohon beringin ini melambangkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Kan pohon beringin itu besar ya. Bisa kan adik-adik pernah lihat kan pohon beringin?
Nah, kemudian pohon beringin ini juga memiliki akar-akar yang bergelantungan. Akar-akar yang bergelantungan itu, yang dari atas ke bawah itu akarnya yang ada pohon beringin. Nah, akar yang bergelantungan ini mencerminkan juga sebagai negara Indonesia yang memiliki kesatuan, namun memiliki berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, namun kita tetap bersatu. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bersatu. Seperti yang benar-benar ada yang panjang, ada yang pendek, apa? Hidup rukun, ya, hidup rukun juga. Nah, kita lanjut yang keempat. Yang keempat tadi apa? Yang keempat, ayo. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya? Kepala banteng. Kepala banteng. Nah, ada yang tahu nggak? Mengapa kepala banteng? Oke, Telo silakan. Hikmahnya yaitu kita harus bermusyawarah mufakat, memiliki rasa tegang rasa. Gitu ya? Oke. Pinter. Telo dari tadi udah berani berapa? Kakak bantu lagi ya. Sila yang keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Di sini maksudnya itu adalah banteng merupakan binatang yang sosial dan suka berkumpul. Sama halnya dengan kita yang suka berkumpul dengan yang lain. Kemudian dalam mengambil keputusan itu kita bersama-sama, seperti saya tadi sampaikan, musyawarah kan, musyawarah. Salah satunya dengan cara berkumpul, mendiskusikan sesuatu secara bersama-sama. Sudah paham kan itu tadi kan? Sudah. Lanjut ya, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Ini kakak langsung saja ya. Padi dan kapas ini, atau ada yang mau berpendapat tentang padi dan kapas? Tidak. Oke, kakak lanjutkan langsung aja ya. Sila yang kelima yaitu lambangnya adalah padi dan kapas, pangan dan sandang. Padi merupakan pangan, kemudian kapas adalah sandang. Nah, kedua itu merupakan kebutuhan pokok manusia, ya tidak? Makanan dan pakaian itu termasuk dalam kebutuhan pokok manusia. Padi dan kapas tadi merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat yang Indonesia tanpa melihat status ataupun kedudukan kita. Hal ini juga mencerminkan persamaan sosial di mana tidak ada kesenjangan sosial di antara kita dengan masyarakat lainnya, dengan orang lain. Dan itu sila kelima tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, adik-adik tadi kita sudah menjelaskan juga ya tentang lambang, kemudian yang berhubungan dengan sila Pancasila. Nah, adik-adik sudah paham? Sudah paham belum? Sudah? Oke, kita sebutkan sekali lagi ya. Coba sekali lagi. Sila yang pertama dilambangkan dengan bintang emas. Kemudian sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, lanjut. Coba adik-adik perhatikan di burung Garuda ini. Tadi sudah bulunya, kemudian perisai. Nah, adik-adik melihat apa lagi tuh di sana tuh? Kertas putih Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini ini seperti kertas putih merah itu pita berwarna putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa coba? Meskipun berbeda-beda tapi tetap satu Nah, jua. itu kan artinya ya. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tetapi kan Bhinneka Tunggal Ika itu kita sebut kalau di Indonesia itu adalah semboyan negara Indonesia. Jadi di sini tadi di Garuda Pancasila tadi saya ada burung Garuda, ada juga Pancasila, kemudian ada semboyan negara Indonesia. Coba sekali lagi ada disebutkan Bhinneka Tunggal Ika artinya Berbeda-beda tetap satu jua. Oke. Nah, adik-adik tadi kita sudah belajar bersama tentang burung Garuda ini. Adik-adik sudah paham kan? Sudah. Oke, baiklah. Mungkin itu saja ya adik-adik yang bisa kakak sampaikan dalam pertemuan pramuka pada hari ini. Mungkin besok-besok lagi kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah! Dadah.